Assalamualaikum. Halo sobat pencari keadilan. Kami, Pengadilan Agama Sibuhuan, hadir membawa kabar gembira. Kami akan memperkenalkan inovasi dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu aplikasi gugatan mandiri. Aplikasi gugatan mandiri bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan. Hal ini senada dengan azas peradilan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Aplikasi ini menyediakan layanan pembuatan gugatan atau permohonan secara mandiri yang dapat diakses melalui smartphone kapan saja dan di mana saja. Bahkan, dalam mendukung inovasi ini, di Pengadilan Agama Sibuhuan disediakan media berupa komputer yang diperuntukkan untuk sobat pencari keadilan dalam membuat gugatan secara mandiri. Dengan menggunakan aplikasi gugatan mandiri, sobat pencari keadilan dapat melakukan pembuatan surat gugatan atau permohonan melalui penyusunan narasi secara pribadi maupun menggunakan panduan yang telah disediakan oleh aplikasi ini. Yuk kita simak cerita tentang tutorial penggunaan aplikasi gugatan mandiri. Di Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di Kecamatan Barumun, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tinggal seorang ibu bernama Cantika Harahap binti Pulan Harahap. Sudah 4 bulan terakhir, Cantika ditinggal oleh suaminya tanpa kabar. Selama itu pun, Cantika mencoba menghubungi suaminya. Akan tetapi tidak ada respon baik. Akhirnya Cantika menyerah dan akan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sibuhuan. Selanjutnya, Cantika akan membuat gugatan secara mandiri. Pertama-tama, Anda harus mengakses aplikasi gugatan mandiri. Untuk mengakses aplikasi gugatan mandiri, terdapat 2 cara atau 2 metode. Yang pertama, melalui link gugatanmandiri.badilak.net, atau yang kedua, Anda dapat mengunjungi website Pengadilan Agama Sibuhuan, temukan dan klik logo atau simbol aplikasi gugatan mandiri. Setelah mengklik logo atau simbol tersebut, akan terbuka halaman aplikasi gugatan mandiri dan Anda disajikan dengan brosur hak-hak perempuan. Selanjutnya, tekan tombol mulai untuk pembuatan gugatan atau permohonan dan Anda akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Pada halaman ini, terdapat syarat dan ketentuan, serta tata cara penggunaan gugatan mandiri. Setelah membacanya, Anda kemudian dapat memilih pengadilan tempat Anda akan mendaftarkan perkara. Lalu, klik lanjutkan. Pilih jenis perkara Anda. Saat ini, tersedia 3 pilihan perkara, yaitu dispensasi nikah, cerai talak atau gugat, serta isbat nikah. Setelah menentukan perkara, maka klik mulai dan Anda akan diminta untuk memilih jenis kelamin. Pada kasus ini, Cantika berjenis kelamin perempuan. Kemudian, akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Di halaman ini, Anda dapat mengisi data informasi awal. Pada poin pertama, Anda dapat mengisi alamat email dan nomor handphone atau WhatsApp. Pada poin kedua, pilih status disabilitas.
Jika Anda memilih disabilitas, maka akan keluar pilihan jenis disabilitas. Selanjutnya, poin ketiga, pilih siapa yang mengisi aplikasi gugatan mandiri ini. Dan pada poin keempat, terdapat pilihan apakah Anda akan mengajukan perkara Anda dengan pembebasan biaya perkara atau prodeo. Pembebasan biaya perkara diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan telah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pengadilan. Jika Anda memilih pembebasan biaya perkara atau prodeo, maka Anda akan diminta untuk memilih syarat dokumennya, yang mana dapat berupa surat keterangan tidak mampu maupun surat keterangan tunjangan sosial lainnya. Selanjutnya, masukkan nomor dari dokumen yang Anda pilih tersebut. Pada halaman berikutnya, isi identitas Anda dengan data yang sebenarnya, berupa nama lengkap dan nama ayah Anda. Kemudian tempat dan tanggal lahir, serta agama yang dianut. Klik selanjutnya, dan akan muncul kotak pertanyaan mengenai kewarganegaraan Anda. Anda perlu memasukkan data berupa nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Kemudian, data pekerjaan dan jumlah penghasilan. Lalu, pendidikan terakhir. Serta tempat tinggal atau kediaman Anda secara lengkap. Klik selanjutnya, dan akan muncul pertanyaan, apakah Anda dan pasangan Anda masih tinggal dalam satu rumah? Jawab dengan keadaan yang sebenarnya. Jika Anda masih serumah dengan pasangan, maka jawab iya. Dan jika Anda tidak mengetahui tempat tinggal pasangan Anda saat ini, pilih tidak, dan akan muncul isian untuk nomor surat keterangan gaib dari desa atau kelurahan. Selanjutnya, Anda akan langsung diminta untuk mengisi identitas suami berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta agama. Klik selanjutnya, dan akan muncul kotak pertanyaan mengenai kewarganegaraan pasangan Anda. Untuk pengisian data selanjutnya adalah identitas pasangan Anda, yaitu berupa nomor induk kependudukan, pekerjaan dan penghasilannya, serta pendidikan terakhir. Dan jika pada halaman sebelumnya Anda memilih masih tinggal serumah dengan pasangan, maka Anda tidak perlu memasukkan data alamat lagi. Akan tetapi, jika sudah tidak serumah atau Anda tidak mengetahui keberadaan pasangan Anda saat ini, cukup isikan alamat terakhir tempat Anda mengetahui keberadaan pasangan Anda. Setelah itu, Anda diminta untuk mengisi identitas pernikahan. Isikan kantor urusan agama tempat menikah, tanggal menikah, lalu nomor kutipan akte nikah dan tanggal kutipan akte nikah yang dapat Anda peroleh atau lihat di buku nikah Anda. Setelah selesai, klik selanjutnya. Dan akan muncul pertanyaan, apakah Anda dan pasangan hidup rukun setelah menikah? Kemudian, akan ada pertanyaan, apakah selama pernikahan Anda dan pasangan dikaruniai anak? Jika Anda menjawab ya, maka akan tampil isian untuk data anak Anda. Klik pada bagian tambah data anak. Silakan isi kolom yang terdapat pada form tambah data anak berupa nama, jenis kelamin, tempat atau tanggal lahir, agama, status anak, pendidikan, dengan siapa anak tinggal, serta hobi atau bakat anak. Jika telah selesai, klik proses. Jika telah selesai,
menambahkan data anak, klik selanjutnya. Anda akan mendapatkan pertanyaan, setelah menikah, di manakah Anda dan pasangan hidup bersama? Terdapat beberapa pilihan jawaban, yaitu di rumah orang tua Anda, di rumah orang tua suami atau istri Anda, di rumah kediaman bersama dan berpindah-pindah, terkadang di rumah orang tua Anda dan kadang-kadang di rumah orang tua pasangan Anda. Pilih jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Setelah dipilih, isikan berapa lama tinggal di tempat tersebut. Klik OK. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan pertanyaan. Terakhir, tinggal bersama pasangan Anda di mana? Terdapat beberapa pilihan, yaitu masih sama dari awal pernikahan, di rumah orang tua Anda, di rumah orang tua suami atau istri, dan di rumah kediaman bersama. Setelah dipilih, isikan alamat tempat tinggal tersebut, lalu klik OK. Kemudian, muncul pertanyaan, sejak kapan rumah tangga tidak harmonis? Isikan dengan jawaban sebenarnya. Berikutnya, Anda diminta untuk memilih alasan yang melandasi pengajuan perceraian ini. Pilih alasan di antara pilihan yang tersedia. Anda dapat memilih lebih dari satu alasan. Lalu Anda akan ditanyakan, apakah ingin menggunakan narasi sendiri atau ingin menggunakan panduan? Jika Anda menggunakan panduan dalam membuat permohonan atau gugatan, maka akan muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah sesuai dengan penyebab perceraian yang Anda isi pada halaman sebelumnya. Jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan sebenar-benarnya. Setelah pertanyaan petunjuk selesai, Anda dapat memeriksa jawaban yang telah Anda isikan sebelumnya di halaman berikut. Anda juga dapat merapikannya. Klik selanjutnya. Jika Anda adalah laki-laki sebagai yang mengajukan perceraian, perkara Anda termasuk perkara cerai talak, maka halaman formulir isian hak-hak istri akan tampil. Jika Anda adalah perempuan sebagai mengajukan perceraian, perkara Anda termasuk perkara cerai gugat, maka halaman pilihan tuntutan lain yang ingin diajukan dan hak istri akan tampil berupa hak asuh anak, hadona, nafkah anak atau nafkah madya anak, nafkah idah, nafkah selama masa tunggu, mut'ah, tali asi atau kenang-kenangan atau pemberian mantan suami kepada mantan istri, dan nafkah madya istri, nafkah istri masa lalu. Di sini Anda dapat memilih lebih dari satu pilihan. Isikan kolom isian dengan lengkap, lalu klik selanjutnya. Akan tampil halaman tinjauan tuntutan lainnya untuk cerai gugat dan posita atau dalil-dalil pengajuan perceraian. Anda dapat memperbaiki atau merapikannya di sini. Klik selesai. Anda telah menyelesaikan proses pembuatan surat gugatan atau permohonan secara mandiri. Pada halaman ini, Anda dapat menekan tombol cetak gugatan untuk mencetak surat gugatan atau permohonan Anda. Akan tampil halaman tinjauan seperti berikut. Anda dapat mengunduh surat ini dengan mengklik tombol unduh. Anda juga dapat langsung mencetak surat ini dengan mengklik tombol cetak dan menggunakan fasilitas printer yang telah disediakan di pojok gugatan mandiri. Proses pembuatan surat gugatan atau permohonan secara mandiri telah selesai. Anda dapat membawa surat gugatan tersebut ke Pengadilan Agama Sibuan untuk didaftarkan atau melalui e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terima kasih.